Pastikan kalau mau menginput, jadi mau menginput angka, pastikan sudah dekat-dekat dengan rilis berita. Kalau misalkan sudah terlalu jauh, maka turunkan. Kemudian yang bawah juga turunkan. Artinya buat keseimbangan sampai titik stabil di sana, baru nanti diinput buy stop dan sell stop. Ya, caranya begitu. Misalkan di sana, kalau buy stop dan sell stop pending order ini tidak perlu dua kalinya. Yang dua kalinya itu ketika kita menggunakan eksekusi langsung, misalkan sell langsung, kemudian buy stopnya baru dikasih dua kalinya, ya, untuk mencegah kerugian nanti ketika betul-betul berbalik ya. Ini buy stop misalkan 0,1, ya, kemudian sell stopnya sama, kasih 0,1, 0,1. Ya. Diingat lebih bagus kalau kita dekat-dekat ya. Nah, kurang 1 menit ini boleh. Oke, nanti kita perhatikan detak demi detaknya ini. Kalau nanti turun, maka langsung siap. Ketika sudah kurang 1 menit begini, tidak usah ngelihat yang namanya chart, lihat langsung di angka. Sehingga ketika langsung profit, langsung close di sana. Kemudian close jangan sendirian, yang pending order yang lain juga di close sekalian. Ini untuk mensiasati pergerakan berita besar saja. Oke, kenapa di M15? Karena ini biar tampak pergerakannya lebih. Nah, ini langsung cepat di close yang begini. Cepat di close, jangan menunggu lama. Makanya tak suruh lihat di angka, jangan lihat di grafik. Ketika di close, maka segera di close yang lain. Karena berpotensi nanti kembali ke atas lagi. Nah, ya kan? Tadi kan di close misalkan. Atau misalkan tidak sempat yang atas di close, tetap dapat. Atau misalkan tidak turun tapi naik kuat ke atas, itu tetap dapat buy-nya. Kan lumayan ini. Kalau dari sini lumayan 400. Yang turun tadi lumayan juga. Sempat turun lumayan panjang. Yang begini apa boleh masuk? Ya, kalau sudah rilis news, maka yang kita lakukan menunggu titik stabil dulu. Jangan coba-coba melawan tanpa pengalaman. Kalau sering menggunakan perlawanan, artinya dengan kondisi yang begini tebal di atas menggunakan koreksi sell ya boleh, tapi ngeri kalau di berita, apalagi NFP begini. Kenapa enggak saya gunakan di H1? Sekali lagi saya ingin detail, saya ingin tunjukkan ke teman-teman pergerakan detailnya itu akan tampak di time frame rendah. Ya, pergerakan perhatikan begini, turun kemudian naik lagi, turun naik lagi. Pastikan volume makin kemana, tebalnya makin kemana, makin kurus atau makin tebal. Kalau makin kuat ke atas berarti lanjut nanti akan naik ke atas. Kita lihat dulu rilisnya seperti apa, rilis beritanya, biar kita juga nanti tahu seperti apa sih hasilnya di sana. Nah, kalau muncul begini kita klik yang segitiganya, yang muter itu. Nah, kan ada dua yang warna hijau berarti dolar menguat. Ya, yang warna hijau dolar menguat, yang warna merah dolar melemah. Berarti buy kemudian sell. Jangan lupa ini ada dua menguatan dolar, pasti tekanan ke bawah kuat karena dua lawan satu. Yang satu merah, yang satu hijau. Hijau ini artinya US dollar menguat. Kalau US dollar menguat, berarti pasangannya melemah. Apakah melemah itu menguat itu akan sell panjang? Belum tentu. Ya, kasih contoh begini. Nah, ini misalkan tekanan, ini tekanan termasuk tekanan sell. Bisa saja seperti ini naik lagi. Kenapa? Karena sudah ada tekanan ke bawah. Harusnya tadi naik, ya harusnya naik, tetapi ada rilis berita tadi yang ada warna hijau. Artinya dolar menguat di sana. Maka menguat itu bukan berarti langsung volume tebal turun ke bawah, bukan. Ini tadi tolakan ke bawah, ini adalah bagian dari penguatan US dollar. Karena menolak sekian panjang ini bukan hal yang mudah. Kalau kita lihat, perhatikan tetap ada penolakan sell kuat karena tadi ada dua. Ya, maka tadi ketika sudah profit, ketika jelang-jelang berita kurang 1 menit, jangan melihat di chart begini, melihat di angka. Kalau jangan pakai dua komputer sama HP boleh. Oke, nah kalau sudah panjang kemudian stabil nanti ya hati-hati bisa berlanjut. Ya.
Tapi juga tetap kita perhatikan sejauh mana. Kita kembali ke H1 nanti. Kekuatannya sejauh mana? Apakah nanti bisa breakout? Ya, breakout di sini juga terpengaruh nanti. Bukan hanya close kalau berita itu terus mendominasi dan mengubah tren, tidak bisa. Berita ini hanya bersifat sementara, flash saja. Hanya berlaku untuk hari ini, tidak bisa berlaku untuk esok dan lusa. Kalau berlaku untuk esok dan lusa, karena apa? Karena sudah terbentuk tren di sana. Ya, ini untuk melawan tren yang kuat begini, ya tren itu dilihat di D1. Ya, tren sebelumnya kan naik kuat di sana. Kalau kita lihat di H1, perhatikan, perkecil. Nah, ini kan kuat sekali, beberapa hari terakhir kemarin kuat sekali. Apakah ini bisa mengalahkan trennya? Ya kita lihat kemampuannya. Kalau misalkan 10.000 aja misalkan masih mampu kalau misalkan sudah terbentuk tren. Kalau belum terbentuk tren maka akan kembali lagi ke tren utama naiknya. Terbentuk tren itu seperti apa? Iya tentu sudah breakout. Misalkan di sini ada support, di sini breakout dalam bentuk volume tebal di sana, bukan ekor. Kemudian sudah ganti candle, itu namanya jadi breakout. Kenapa kok lari-lari sana sini lari sini? Memang kekuatannya imbang. Ada dua berita tadi. Ya, memang penguatan ada dua ya. Yang menguatkan tadi dolar ada dua angka, ada dua news. Tetapi sekali lagi news ini hanya bersifat sementara. Kalau sudah terpenuhi, nanti akan kembali ke tren utama. Berapa pip kalau misalkan berita NFP itu? Ya logikanya kalau NFP itu 1000 sampai 1500 mampu, bahkan 2000 mampu. Sehingga kalau kita ukur misalkan ini sudah angka 1000 misalkan. Nah, 1000 mendekati 1000 terpenuhi sudah atau 1000 lebih sedikit ya. Artinya sudah terpenuhi dari karakter atau kemampuan berita itu. Jadi masing-masing berita punya kekuatan. Ya, di materi yang sudah saya sampaikan ke teman-teman ada di sana sebelah paling belakang itu ada catatan di sana. Jadi berita yang NFP itu berapa kekuatannya. Kemudian kalau misalkan berita fund rate misalkan atau suku bunga misalkan nanti berapa kemampuan pergerakannya. Itu ada semuanya. Jadi masing-masing berita punya kekuatan pergerakan. Sehingga kalau misalkan ini sudah bergerak memenuhi syarat, ya bisa nanti kembali ke tren utamanya. Tren utama itu yang mana dilihat yang besar, yang paling menonjol di sana. Oke, seperti itu. Mungkin nanti teman-teman juga bisa belajar sendiri. Bagi saya dan teman-teman dulu yang NFP ini berkah, karena kalau NFP ini dulu di awal-awal teman-teman mesti kumpul di base camp di Jember. Jadi kalau misalkan teman-teman yang lama ya sudah terbiasa nanti makan-makan, saya siapi makan, saya siapi minum, habis NFP makan-makan, sudah free semuanya. Saya juga tidak menarik biaya, saya tidak suruh bawa makanan, tapi ada yang bawa makanan, ada yang bawa minuman. Artinya kebersamaan itu ada ketika pas ada berita besar itu untuk ngumpul ya, sekali-sekali seperti itu. Sehingga tahu secara langsung, nanti saya sampaikan secara langsung bagaimana, kemudian titiknya bagaimana, kemudian saya masuk, teman-teman juga masuk, kita begitu profit segera di close semuanya bareng. Artinya close ya close semua. Ya memang hasilnya berbeda, tetapi banyak hasilnya lah kalau kita bareng-bareng. Oke, sampai di sini dulu. Mungkin ada yang mau bertanya teman-teman, monggo silahkan. Yang teman lama mau teman baru. Kalau teman baru bertanya teknik, jangan tanya teknik dulu karena belum tersampaikan semuanya. Kalau sudah mau ngenyam pelatihan selama minimal 1 minggu lah, nanti baru ketemu di sana. Kalau belum, tidak bakalan ketemu teknik yang kita gunakan. Mungkin yang mau bertanya silahkan, baik terkait analisa, terkait fundamental, monggo silahkan. Mau tanya Pak? Ya, monggo. Yang mana ini satu-satu ya? Sinten, Bu Rosma Iya, dulu, Bu Rosma, monggo Bu Rosma. iya Pak. Terima kasih Pak. Saya Ya, mau nanya Pak, ya. tapi ini kan tadi saya OP setelah news, tapi dia nggak bisa jalan loh Pak. Apanya ndak bisa jalan? Angkanya dia mandek gitu Pak. Kenapa itu ya Pak? Di refresh. Kalau pas NFP-nya memang karena aksesnya banyak sekali, maka ada kalanya kadang-kadang bukan macet sebenarnya, ada kayak trafficnya
memang agak tertunda begitu. Harusnya tidak boleh lama. Kalau lama mungkin bisa dari alatnya, dari HP-nya, atau dari yang lain. Kalau saya normal semuanya soalnya, tidak pernah macet dari tadi. Bahkan saya nge-close tadi ya aman saja kok. Iya, saya tadi OP kan Pak, gitu Mm-mm. udah rilis, saya OP sell. Dia langsung minus Oh, tidak 5 boleh. karena saya ambil. Kalau pas rilis tidak Nggak boleh. bisa ya Pak? Tidak boleh. Saya tidak pernah ngajari kalau dirilis tidak boleh masuk. Justru Oh, tunggu jadi 5 sampai 10 menit kalau tidak masuk sebelumnya, atau 1 menit 2 menit sebelumnya masuk duluan boleh. Kalau sudah rilis news tidak boleh deket-deket di situ. Tunggu sampai 5 menit dulu. oh, Pasti oh nanti gitu ya kacau. Pak. Iya, pasti sudah. Masuk itu terlihat profit, di close pun jadi rugi nanti, Bu. Ya yang tampak di situ, Bu, yang tampak di situ belum tentu nanti sama. Contoh misalkan yang terkirim dari server sana sudah berubah, mungkin jenengan telat anunya. Artinya pengiriman beritanya telat di sana sehingga masuk ke di HP kita itu terlambat. Harusnya harga sudah naik, ternyata belum masuk. Begitu kita close baru masuk di sana. Sehingga rugi yang terjadi. Maka Oh iya Pak. ketika pas rilis atau 1 menit 2 menit tidak boleh entry di sana, sangat-sangat membahayakan dan pasti nanti berpeluang rugi di sana. Saran saya kalau sudah rilis berita tunggu sampai 5 sampai 10 menit setelah berita itu untuk mencari titik stabilnya, atau sekalian tadi ya misalkan sebelum berita masuk sekalian begitu, Bu. Iya Pak. Ya, ya buat pengalaman Iya, nanti karena kan belum pernah iya banyak Pak. pengalaman Terima di sana. kasih Pak. Nggih. Monggo yang Iya, lain iya. silakan yang mau bertanya, Pak Kardi. Ini yang tanya stabil NFP itu kira-kira berapa menit? 5 sampai 10 menit nanti area stabilnya. Oke, ada lagi yang mau bertanya, Pak Ustadz, Pak Ik, mau bertanya Pak Ustadz? Boten Ustaz. Oke, jalan ikuti saja, alurnya ikuti saja. Nggih. Oke, Siap Ustaz. siap, oke. Monitor. Ya, ini Ustadz Pak Ik ini yang dulu sering ke Basecamp, sering ngopi bareng, Saya sering mau trading bertanya, bersama. Ya, silakan Ibu. Ini kalau misalnya ada berita NFP gini, kalau gerakan ekstrimnya biasanya berapa lama? Jadi sampai kembali ke normal. Jadi kalau udah kembali ke normal pun kita udah bisa jalan ini lagi ya, seperti biasa lagi gitu Ya, maksudnya. biasanya 5 sampai 10 menit sudah mulai kelihatan normalnya. Tetapi dilihat juga di 5-10 menit itu masih ekstrim atau tidak. Kalau masih ekstrim kita tunggu sampai selesai dulu. Itu akan jauh lebih bagus. Jadi nanti kita melihat hasilnya seperti apa candle yang terbentuk. Baru nanti kita ambil posisi lagi. Kalau normalnya 5 sampai Bisa 10 menit berubah itu lagi ya normal. Soal. Sangat berbahaya, Bu. Apalagi Oh, kalau misalnya pergerakannya masih ya. ini masih bisa berubah lagi ya. Kalau misalnya masih ekstrim gitu masih berubah ya. Ini kan kelihatannya udah Bisa. agak melambat nih. Ini Turun bisa. gitu kan. Oh, turun Nah, nanti bisa apakah kembali itu lagi. udah stabil atau Belum, Bu. belum ya? Belum, Bu. Masih. Oh, Ini belum. masih belum stabil ini. Kondisinya masih belum Oh, stabil. kelihatan stabilnya tuh kalau gimana? Benar-benar udah gimana tuh Pergerakannya kelihatan pergerakannya tidak terlalu ekstrim dan tetap di area itu. Oh, Jadi naik turunnya areanya, ya. Dan nanti akan ya areanya. terlihat ya areanya itu akan kelihatan. Kalau kita perhatikan begini ya misalkan ini naik kemudian turun lagi, naik turun lagi. Perhatikan Ini waktunya. masih belum normal ya? Belum. Kondisi ini masih belum normal ini. Oh iya. Berarti belum sampai Ya, normal ya coba kelihatannya tunggu nanti 10 ya. menit dulu. Artinya 10 menit lagi dari 10 menit dari rilis news. Jadi dari rilis tadi jam 30 sekitar 40 menit. Harusnya sudah ya Pak, harusnya sih, Ya, tapi harusnya berarti dalam belum kondisi ya. normal sudah mulai stabil harusnya. Tetapi Oh iya. ya semuanya juga melihat dengan kondisi. Oh iya. Kondisi Oke, makasih marketnya. Pak. Ya, monggo. Oke, Pak, makasih. saya izin tanya Pak. Ya, monggo Pak Indro. Ya, bisa nggak Pak bagi soft copy-nya tentang berita dan pergerakannya masing-masing berita seperti FOMC, NFP, Oh ya, berita-berita. boleh Pak. Nanti saya bagi Pak. Sudah saya buat sudah lama sebenarnya, cuma terkadang ketelisut Pak. Belum saya bagi. Ada yang lama sudah tak bagi semua. Ada. Satu lagi Pak pertanyaan Pak. Ya. Ini kan saya ngamatin hampir 2 minggu. Iya. Tata cara menembak dan momennya Pak Jaya itu apakah menembak dari sisi H1 atau time frame yang lebih kecil? Ya, jadi begini Pak. Karena normal saya gunakan H1 ini untuk umumnya. Kemudian Untuk nanti mapping ya? untuk melihat detail pergerakan, saya gunakan M15 untuk pergerakan Pak.
Oke, Ya, siap, contoh Pak. begini. Siap. Jadi Iya, kalau iya. misalkan tadi ketemu begini, saya selalu gunakan juga, kenapa saya masuk tidak butuh lama waktu profit, itu bukan akal-akalan, langsung jangan lihat semuanya. Karena juga saya melihat Iya, iya. di time frame kecil, Pak. Time frame rendah itu adalah Hmm. detail dari time frame yang lebih Hmm. panjang Hmm. lagi. Sama, Pak. Jadi misalkan ada ini ada support misalkan, dia ditolak, sama begitu nanti kembali lagi. Hmm. Contoh lagi juga begitu. Nah, ini time frame ini adalah model-model yang penolakan begini. Nah, ini penolakan semuanya sama, membacanya price action sama. Ketika sudah di Iya, iya. breakout di sana, ya sudah breakout di sana, maka pasti akan banyak lanjutnya.